Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Ya, apa kabar kalian semua? Aku harap kita semua baik-baik saja. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngebahas sedikit mengenai ghosting. Mungkin kalau kalian melihat thumbnail aku, kita akan menganggap ghosting yang dimaksud di sini adalah hantu. Tapi sejujurnya kita tidak akan membahas mengenai hantu. Ghosting di sini bukanlah hantu, melainkan penasaran ya. Oke, jadi sebelum nonton video ini lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Kalian boleh dislike video ini kalau dirasa kurang bermanfaat, dan kalian boleh like jika dirasa bermanfaat, dan juga boleh share. Oke. Nah, kita akan kembali membahas mengenai ghosting ya. Jadi kemarin itu aku udah searching mengenai ghosting, ya, pengertian tentang ghosting dan apa itu ghosting. Karena sebelumnya aku tuh penasaran banget, ada di grup salah satu media sosial aku tuh ngebahas tentang ghosting. Nah, awalnya aku kira itu mengenai hantu ya, makhluk yang tidak terlihat. Namun ternyata aku salah. Nah, jadi dari situ aku mulai mencari artikel mengenai ghosting. Jadi aku bisa lebih paham. Nah, ternyata setelah aku menemukan artikel-artikel tersebut, aku baru sadar bahwa hal yang dilakukan tersebut sekarang dinamakan ghosting. Mungkin ini adalah bahasa baru di dunia kita, di dunia Indonesia mungkin, atau di luar negeri ini bahasa yang baru, atau mungkin aku yang ketinggalan zaman atau kudet kali ya. Nah, langsung saja ya. Jadi aku baca artikelnya untuk kalian ya. Ternyata ghosting itu merupakan suatu situasi ketika seseorang menghentikan seluruh komunikasi dan memutuskan hubungan secara tiba-tiba dan tanpa penjelasan. Nah, udah mulai paham belum? Atau jangan-jangan kalian pernah mengalami ghosting atau melakukan ghosting nih? Ya, gini deh. Jadi dia ya, si doi ya, entah itu kalian cewek berarti itu cowok, doi kalian, ataupun kalian cowok yang melihat video ini berarti doi kalian itu cewek ya. Nah, si doi itu jadi orang yang selama ini menjadi teman komunikasi kita melalui gadget ya, hingga terjalin hubungan yang nyaman, terus kita punya rasa satu sama lain. Tiba-tiba dia tuh menghilang seperti hantu. Ya nggak tahu alasannya kenapa, padahal pada saat itu kita tuh sedang melakukan pendekatan atau bahkan hubungan kita sudah terjalin, namun tiba-tiba saja dia menghilang seperti hantu. Ada yang pernah nggak? Nah, ini ada contoh-contohnya orang yang melakukan ghosting ya. Yang pertama adalah ketika sudah sering berhubungan melalui pesan atau teks, tiba-tiba dia tidak merespon. Lalu yang kedua, memutuskan kontak orang yang pernah berkencan denganmu. Dan yang ketiga, maaf nih ya, menolak menerima telepon setelah berhubungan intim. Nah, ada yang pernah? Sepertinya pernah sih. Jadi orang yang melakukan ghosting ini biasanya tuh tidak percaya bahwa suatu hubungan itu bisa tumbuh dan berkembang. Nah, kan kalau misalnya kita itu terus-terusan komunikasi ya, dan komunikasi kita juga baik ya kan, insya Allah juga hubungan ke depan kita juga akan baik kan. Nah, tapi untuk orang yang ghosting ini, dia tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi dia tuh melakukan ghosting ini untuk memproteksi diri dia, tapi dengan mengorbankan perasaan orang lain. Dan ya aku rasa itu bukan suatu hal yang baik untuk ditiru, ya kan? Nah, tentunya ada beberapa alasan mengapa orang-orang itu melakukan ghosting.
Yang pertama itu adalah convenience. Jadi beberapa orang merasa kalau ghosting itu lebih mudah dilakukan dibandingkan menyiapkan siasat dan waktu untuk mengakhiri sebuah hubungan atau menghadapi emosi diri sendiri ataupun pasangannya. Nah, jadi dia lebih baik menghindar duluan daripada dia itu bilang, oke, kita berakhir. Nah, itu kan buat kita lebih sakit hati kali ya, dia mikirnya gitu. Yang kedua adalah attraction. Nah, dalam proses mencari pasangan ya tentunya kan akan dilihat dari fisiknya, emosinya, dan intelektualnya yang dianggap itu lebih menarik daripada yang lainnya. Terlebih lagi kalau kita melakukan online dating, ya pastinya kita akan memberikan informasi-informasi terlebih dahulu terhadap calon pasangan. Nah, si pelaku ghosting ini karena dia sudah tahu duluan mengenai pribadi kita, maka dia ya lebih baik mundur dan memilih tidak bertemu atau menemui kita ketimbang kalau nanti kita ketemu dengan dia atau dia bertemu dengan kita malah buat kita sakit hati. Nah, yang ketiga adalah negative interaction. Jadi yang ketiga ini pelaku ghosting membangun interaksi negatif dengan pasangannya sehingga ada perasaan marah, kecewa, sedih, dan menyebabkan suatu keputusan untuk mengakhiri komunikasi. Pernah sih? Nah, yang keempat adalah relationship state. Jadi perilaku ghosting ini terjadi pada berbagai bentuk hubungan ya. Tidak melulu mengenai hubungan yang sudah terjalin itu dengan mungkin pertunangan, tidak pertemanan atau baru saja berkenalan. Nah, bisa saja terjadi yang namanya ghosting. Nah, di relationship state ini perilaku ghosting itu lebih baik menghindar setelah melakukan kencan satu kali. Jadi ya dia mikir waktu itu lebih penting dan lebih baik daripada berkencan dengan kita ya mungkin tidak sesuai dengan kriteria dia. Nah, yang kelima adalah safety. Jadi beberapa orang menjadikan keamanan sebagai alasan, seperti situasi yang berbahaya, melakukan hal yang tidak pantas, menakutkan sebagai proteksi diri dan kesehatan mental diri sendiri. Sehingga melakukan ghosting merupakan salah satu cara yang paling mudah dan praktis untuk keselamatan. Jadi daripada dia sakit hati, lebih baik dia menyakiti. Nah, itu deh sepertinya prinsip yang dilakukan oleh pelaku ghosting. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan jika kita terkena ghosting? Ya, ada 5 cara ya jika kita sudah terkena ghosting. Yang pertama adalah face reality. Artinya apa? Nah, si pasangan itu, si doi tadi kan sudah move on dari kita dan sudah melepaskan kita. Nah, maka dari itu kita juga harus hadapi kenyataan dan harus melepaskan dia juga. Jangan ditahan-tahan, jangan pusing, jangan sedih, jangan stres hanya karena gara-gara dia pergi tanpa alasan. Yang kedua adalah allow your feeling. Kita harus sadari bahwa kita tuh gak pernah tahu apa motif dan alasan dibalik si doi itu melakukan namanya ghosting. Jadi kita jangan ambil pusing, jangan heboh sendiri, mencari tahu, bertanya, uring-uringan kenapa dia melakukan hal itu. Nah, ada baiknya kamu memberikan waktu untuk dirimu sendiri rasa sakit yang telah dialami, dan juga jangan sampai kita tuh jatuh ke rasa sakit yang sama untuk kesekian kalinya. Buka hati untuk dirimu sendiri dan berikan dosis ekstra terhadap diri sendiri. Nah, yang ketiga adalah avoid self-blame. Nah, ini penting karena kebanyakan orang kalau sudah terkena ghosting, dia akan menyalahkan dirinya sendiri, ya, merasa kurang cantik, kurang langsing, kurang cerdas atau sebagainya, menyalahkan diri sendiri. Tapi sebenarnya yang salah itu bukanlah korban ghosting, tapi yang salah itu adalah pelaku ghosting. Kan dia yang memutuskan untuk pergi. Jadi belum tentu, dan aku rasa bukan salah satu alasannya dirimu yang membuatnya pergi. So jangan pikirkan itu terlalu berlebihan, kawan. Yang keempat adalah no contact. Karena sudah biasa
kontak-kontakan dengan dia. Nah akhirnya dia pergi dan kita itu merasa sedih. Akhirnya kita mencoba untuk menghubunginya lagi. Please untuk kali ini jangan dilakukan ya, jangan coba-coba untuk mengirimkan pesan ataupun telepon dia lagi. Coba ingat rasa sakit yang pernah kamu rasakan sebelumnya. Mau kena kedua dan ketiga kalinya? Aku sih enggak. Dan yang keempat adalah don't isolate. Nah, kembali ke kehidupanmu, buat rencana dengan teman-teman, dan nikmati waktu dengan segala kelebihanmu dan kekuranganmu. Lepaskan dia dan jangan pernah pikirkan dia lagi. Ya, insya Allah dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan yang lebih baik daripada dia. So, itu saja pembahasan kita hari ini. Semoga kalian pada suka. Nah, kalau kalian punya topik atau ide lainnya yang untuk dibahas di video ini, kalian boleh drop komen di bawah, atau juga kalian bisa hubungi ke Instagram aku. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.